Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anakku sekalian. Pagi hari ini kita akan membahas tentang listrik mengalir atau yang sering disebut dengan listrik dinamis. Hal-hal yang perlu kita ingat kembali pada bahasan ini, yaitu kemarin kita sudah, atau saya pernah sampaikan bagaimana muatan listrik itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain melalui sebuah penghantar listrik. Mari kita tengok sebentar teori kemarin tentang perpindahan muatan listrik. Baiklah, ini kalian kemarin sudah memiliki atau mengerjakan atau mempelajari paling tidak LK tentang muatan listrik dari dua buah benda. Jadi kemarin kita di sini ada gambar A dan gambar B. Ini adalah dua buah benda bermuatan. Kemudian karena jumlah positifnya di sini lebih banyak, maka jika diberikan penghantar antara dua muatan tersebut, maka elektron yang dari rendah menuju ke benda yang bermuatan lebih tinggi. Aliran muatan listrik inilah tadi yang kemudian disebut dengan arus listrik. Itu yang utama kita perlu ketahui, ya. Untuk berikutnya, kalau kita gambarkan dalam praktek, misalnya ini sebuah baterai, ya. Baterai di sini ada kutub negatif, kemudian di bagian atas kutub positif, ya. Nah, ini kalau kita gambarkan dua benda tadi, maka akan mengalir ke arah muatan listriknya. Tetapi di awal bahwa arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif, sedangkan elektron mengalir dari negatif ke positif. Nah, sekarang kita akan praktekkan atau kita lihat gambar secara nyata pada percobaan bagaimana listrik mengalir pada listrik pemakaian. Mari kita lanjutkan. Beberapa peralatan sebenarnya sangat sederhana sekali sebenarnya. Yang utama dalam listrik mengalir itu ada sumber, ya, bisa baterai, bisa orang menyebut aki atau akumulator, bisa juga dari stop kontak dari PLN itu, ya, berarti listrik AC, kemudian baterai, lampu, ya. Lampu ini sebenarnya adalah sering disebut dengan alat. Jadi yang ketiga berikutnya adalah penghantar listrik, ya. Jadi dari tiga ini sudah cukup, kita bisa coba buktikan bahwa listrik mengalir. Dari sini adalah baterai atau lampu atau alat, ya. Kemudian ini kita ambil kutubnya, salah satu kutub baterai, kemudian kita masukkan kutub di sini, ya. Kemudian satu kutub lagi di sini, kita masukkan kutub sebelah sini.
menyala, ya. Nah, dalam hal rangkaian listrik ada dua, rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Ini adalah gambar dari rangkaian tertutup. Nah, rangkaian tertutup, kemudian kalau ini kita lepas, salah satu kabel kita lepas, nah ini menjadi namanya rangkaian terbuka. Jadi secara sederhana bahwa rangkaian tertutup itu jika kutub-kutubnya saling dihubungkan, kamu perhatikan lampunya itu ya, meskipun kecil ya, menjadi menyala. Kemudian kalau ini namanya rangkaian tertutup, kemudian kalau kita cabut ya, salah satu ini menjadi rangkaian terbuka. Sangat repot ketika kita harus membuka dan menutup suatu rangkaian, itu kita dengan secara manual. Sekarang sudah semakin maju, justru ada yang hanya cukup dengan remote control dari jauh, tetapi secara sederhana paling tidak di rumah itu kita kenal peralatan yang lain ya. Misalnya kita pindah ke sebelah yang kuning ya, supaya kita bisa. Jadi ini hitam ini sebagai pengganti penghantar. Satu titik ini bawah sini ya, boleh. Ini berarti mengandung 4. Jadi kalau ada silang begini ini berhubungan. Ini juga 4 titik ini. Nah, ini sebagai penyambungnya. Artinya apa? Kita punya titik bebas di sini yang bisa dihubungkan dengan penghantar yang lain. Nah, kemudian kita akan begini. Tadi bahwa ada lampu, kemudian ada sumber. Nah, ini saya ganti penghantarnya tadi dengan jembatan-jembatan di sini yang menghubungkan antara titik ini dengan titik ini dengan titik ini. Kemudian kalau tadi kita harus melepas kabel, kita sekarang ganti. Jadi kalau di rumah itu ya saklar dinding itu ya, yang bisa on off itu. Ini ada 1, ada 0. Jadi begitu kita hubungkan begini, oke, lampu nyala, berarti ya, ini terjadi rangkaian tertutup. Kemudian kalau kita 0, berarti ini menjadi rangkaian terbuka. Itu berkenaan dengan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Berikutnya nanti kita lanjutkan. Pada tahapan berikutnya, setelah kita kenal dengan rangkaian tertutup, kita ke jenis rangkaian berikutnya yang juga sering kita kenal pada listrik mengalir, yaitu bagaimana peralatan-peralatan listrik seperti di rumah itu ada lampu rumah tangga sama televisi bisa nyala bersamaan ya. Nah, itu bagaimana rangkaian secara sederhana kita kenalkan di lampu ya, berkenaan jenis rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Gambar yang sudah tersedia ini seperti tadi yang di awal bahwa ada alat, kemudian ada sumber, kemudian ada stop kontak atau saklar ya. Di sini jenis rangkaian yang ada ini saya pakai 2 buah lampu yang dirangkai secara seri, kemudian juga saya menggunakan 2 buah baterai yang saya rangkai secara seri juga, karena
nyala lampu nanti terlalu redup gitu ya. Nah, tapi kita coba hasilnya, misalnya kita menggunakan satu baterai ya, dengan 2 lampu. Sudah saya on ya, tidak tampak ya, maka ini saya potong lagi di titik ini, saya pasangkan lampu. Kemudian ini lihat perubahan lampunya ya. Nah, ini yang kemudian 2 yang berjajar begini ini ya, ini yang disebut dengan rangkaian seri. Rangkaian seri bisa dilakukan pada lampu ya, juga bisa pada sumber ya, seperti pada ponsel itu biasanya juga menggunakan baterai yang 3,7 volt kalau tidak salah ya, tetapi dia bisa mensuplai sampai dengan 8 sampai 9 volt karena di situ ada 3 kutub yang bisa saling dihubungkan sehingga dia menghasilkan potensial atau energi yang lebih besar. Oke. Ciri utama di seri ya, jadi di sini tidak ada perpisahan atau apa istilahnya, tidak ada pertigaan atau perempatan di dalam. Jadi satu searah itu. Kalau kita ke Malioboro nanti juga ada searah kan, jalan searah. Nah, cirinya utama yang pertama itu, kemudian yang kedua, kalau ini saya matikan, salah satu lampu saya matikan, ya, maka lampu yang satu juga ikut mati ya. Itu ciri dari rangkaian seri. Nah, berikutnya tadi kalau dirangkai paralel gimana? Kita coba lagi, kita matikan dulu saklar, kita rangkai dulu secara paralel, misalnya secara ini kita gunakan lampu ini, kita jajar secara paralel. Agak ke belakang bisa kan, atau nanti supaya lebih ya. Nah, sekarang kedua lampu ini saya rangkai secara paralel. Jadi di setiap rangkaian paralel itu mesti ada di sini seperti ini pertigaan. Artinya apa? Arus bisa jalan ke sini, tapi dia juga bisa belok ke sini. Ya, belok ke lampu 1 dan ke lampu 2. Oke, kita coba, kita nyalakan. Ya. Yang belakang mungkin kalau tidak nampak bisa begini ya. Nah, ini rangkaian paralel. Kalau pada rangkaian paralel kita matikan salah satu, ini saya ambil, oke, yang satu tetap menyala ya, tetap menyala, berbeda dengan yang tadi yaitu rangkaian seri. Yang rangkaian seri yang kita matikan maka yang satu ikut mati, tetapi kalau paralel yang satu kita matikan, yang lain tetap menyala. Nah, kira-kira kamu bisa tentunya berpikir, kalau di rumah saya itu lampu dan peralatan listrik lainnya itu menggunakan rangkaian seri atau rangkaian paralel ya. Terus pada paralel berikutnya kita coba lagi satu, kita masukkan lagi ya, kita matikan, masukkan lagi ya. Oke. Jadi pada rangkaian paralel ini biar agak tampak yang belakang, oke ya. Ini nyala, oke ya, rangkaian paralel. Nah, ini bisa di beberapa titik yang kemudian masing-masing diberi saklar, itu kalau pada rangkaian di
dalam rumah kita atau di rumah tangga yang sering kita gunakan. Demikian, ini dua buah tadi kita sudah pelajari bagaimana rangkaian terbuka dan tertutup, kemudian pada penerapan ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tambahan sedikit, baterai pun juga bisa dirangkai secara seri dan secara paralel. Oke, nah, itu jadi berkenaan dengan. Sekarang saya akan coba bagaimana kalau rangkaian paralel dengan rangkaian seri pada sumber. Ya. Nah, kita matikan dulu, kita ambil satu lampu saja supaya nanti lebih jelas. Ya. Saya akan rangkaikan. Ya, ini satu lampu dengan dua baterai. Nanti kamu bisa lihat kira-kira apa perbedaannya. Perbedaan ketika dia lampunya, sumber tegangannya itu kita seri, kemudian nanti tindakan yang berikutnya kalau kita paralel, kita bisa lihat pada perubahan nyala lampu. Ya, kita matikan dulu. Ini untuk satu lampu, kemudian dua baterai yang dirangkai secara seri. Nah, kira-kira sekian ini, ya. Oke, sudah tampak, ya. Terus kita matikan. Sekarang kalau baterainya kita paralel. Ingat bahwa kutub, kalau paralel, kutub yang sama ini saling dihubungkan, ya. Nah, ini bisa kita ajukan ke sini, jadi boleh di belakang sini, boleh di depan. Tadi prinsip utamanya bahwa biasanya kalau paralel ada pertigaan atau perempatan. Ini juga demikian, ya. Baterai paralel berarti ini belok sini, ya, atau ini mensuplai ke sini sama-sama, ya, ini berkumpul begini, tapi ini berkumpul, ya. Nah, sekarang kalau kita coba kita nyalakan, belum mau. Terobik. Oke, sekarang baterainya yang kita paralel, ya. Berarti di sini ada arah persimpangan di sini, ya. Di sini. Jadi ini positif, negatif, ya. Itu paralel. Ini, ya, hasil sini. Jadi kalau arus dari positif, ini positif, ya. Kemudian dia lagi ke sini. Kalau kita nyalakan, coba kita bandingkan tadi di nyala pertama dengan nyala kedua ini, ya. Tentu bisa bedakan. Yang pertama tadi nyalanya bagaimana, ya. Sekarang yang kedua nyalanya bagaimana.
Kalau kamu masih ingat, jadi bahwa sama-sama dua baterai, yang pertama tadi sangat terang atau lebih terang dibandingkan pada keadaan rangkaian baterai secara paralel, ya. Itu jadi perbedaannya. Nah, nanti kita akan lebih lanjut ketika sudah kita pelajari babak berikutnya mengapa demikian, dan itulah yang menjadi tantangan nanti. Kita ikuti terus ya bagaimana demonstrasi ini ya, supaya kita lebih mengenal kepada listrik. Kemudian di kegiatan lain kita belajar dengan selain teori ya, kita mengerjakan lembar kerja, kita melihat praktikum secara demonstrasi. Oke, demikian dulu berkenaan dengan bagaimana rangkaian listrik. Yang pertama berkenaan dengan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup ya. Oke, tepat waktu bergema bahwa kita berganti bahasan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.